Ya, mungkin apa ini mungkin ada sedikit informasi tentang Wali Perkasa, juga tentang sejarahnya dari Wali Perkasa. Terus mungkin dulu Wali Perkasa juga pernah apa nih, kayak mendirikan suatu lembaga pendidikan yang sampai sekarang masih di apa nih, yang masih dioperasikan kata juga, yang masih aktif di Karangmoncol kayak gitu. Monggo diceritakan Bapak. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya dari mahasiswa yang mudah-mudahan dalam ini akan menyelesaikan pelajaran tugas daripada sekolah, mudah-mudahan bisa memuaskan temu dengan apa yang akan dicari, khususnya berkaitan dengan pelajaran tersebut. Begitu, sebelumnya saya kenalkan diri, saya namanya Mahdi Fauzi sebagai juru kunci Makom Wali Perkasa. Alamatnya saya di Desa Piringan, Kecamatan Karangmoncol, RT 1 RW 4 Desa Piringan. Sebelumnya saya juga mohon maaf bahwa sampai kemarin beberapa kali saya waktunya memang pas ke sini, saya tidak ada di rumah. Ya, kemarin rencana besok sampai sudah acara, hari ini juga padat saya. Ya, mohon maaf lah, karena bukan karena saya menghindar atau, tapi kondisi biasanya nggak seperti itu pasti bisa. Yang sudah banyak yang seperti ini, khususnya kemarin adalah juga anak-anak SMP, Sanawiyah, terus hanya SMA Ma'arif, dan ini ya SMK juga banyak yang seperti ini karena kaitan dengan pelajaran. Itu secara langsung saja sejarahnya, beliau adalah termasuk pejuang agama Islam, yaitu pada zamannya Sunan Demak. Ini berkaitan ke sini harus Sunan Demak, karena beliau dapat piagam atau beslit, kalau bahasa Indonesia beslit, bahwa beliau itu dipasrai untuk menyebarkan agama Islam di sini. Ini khususnya yang ada di beslit, bahwasanya di daerah Pertikan Cahyana ini sudah diamankan untuk mengembangkan Islam oleh dari Demak itu kepada yang pertama Grantung, Desa Grantung, Pekiringan, Rajawana, terus Makam. Ini melihat daripada 4 desa itu, melihat daripada sejarah itu satu silsilah. Kalau melihat silsilahnya itu bercerita tentang Pertikan Cahyana, memang harus dari awal, dalam arti dari pokoknya itu yang ada ya, kebetulan kalau di silsilah itu tersebut nama Syekh Atas Angin, Jambu Karang, Rupiah Tepi, terus Maktum Husen, Maktum Mendem, Maktum Cahaya, terus Pekiringan ini Maktum Wali Perkasa, ini Maktum Cahaya di Grantung. Karena apa? Itu adalah melihat daripada silsilah itu perkembangan di dalam keluarga atau silsilah. Adapun pengembangan tahun zamannya pada itu antara kita tahun 1800-an 1600. Ini berarti pokoknya kalau tahun ya melihat daripada sejarahnya kerajaan Demak lah, itu kan itu kalau tahunnya. Beliau mengembangkan agama Islam di sini dengan cara atau banyak sekali hal yang harus dilalui, lewat kebudayaan, lewat agama, syiar agama, misalnya lewat kesenian, juga lewat daripada pendidikan. Yang kita soroti bahwasanya lewat kesenian sampai sekarang itu masih ada. Beliau dulu yang namanya menggunakan brain, itu namanya kesenian brain. Itu
bentuknya kalau sekarang seperti hadrokan ya, yang seperti hadrokan. Tapi yang megang itu perempuan semua, sekitaran 10 orang atau 6 orang, itu masih ada sampai sekarang, masih eksis. Kalau itu apa gambar-gambarnya mungkin ada tahu yang lain. Terus kedua kalinya beliau juga lewat kebudayaan atau yang berkaitan dengan adat istiadat. Di sini berkaitan dengan kebudayaan, bahwanya orang sini itu harus katalah budaya Jawa ya, harus karena itu orang Jawa, budaya Jawa. Karena banyak kali ada kegiatan di sini tidak boleh jual nasi, tidak boleh jualan beras, tidak boleh jualan tempatnya untuk minang itu namanya suruh jambe itu orang sini. Terus tidak boleh menanggap wayang yang ada gongnya itu di sini. Darah lewat kebudayaan itu. Karena apa? Alasannya wallahu a'lam beliau yang. Terus masih ada yang sifatnya kalau orang sini mau menikah dengan orang lain katanya dapat kudangan. Kudangan itu seandainya beliau seperti diceritakan kalau kudangan. Kalau saya akan beristri dengan istri saya. Kalau keturunan saya ke atasnya, keluarga saya dulu mungkin kakek-kakeknya atau nenek-neneknya atau keluarga saya yang sudah meninggal, karena dulu punya boleh anak cucu saya katakanlah ya menikah dengan anak saya dengan syarat harus membawa ini. Kalau ini itu jangan. Contohnya ada yang sini gudang, ada yang membawa hati terpo seunduan. Bawa hati harus ada yang harus membawa kata dulu bawa dulu kan orang mau masak pakai suluh ya, suluh satu pikul gitu kan istilahnya begitu tuh. Terus ada yang katakanlah ini membawa petelesan kan tempat ganti orang tani gitu itu namanya petelesan, itu masih berlaku sudah seperti itu. Kalau di sini masih jalan yang masih di kita sekarang masih ada. Terus kalau lewat pendidikan dulu yang ada namanya istilah santri itu kan ada di sini. Beliau punya santri yang namanya santri budi. Santri budi itu ada di sini. Timbulnya sini perkembangannya ada pesantren, sekolahan itu kan dari sini. Beliau katakanlah kedatangan keturunan dari Sunan Ampel dianggap sebagai anak dan dijalan murid mana dididik sampai jadi seorang katakanlah penerusnya. Maka di sini saya membahasnya di sini kalau kan berbicara perjuangan pendidikan luar biasa, mendirikan loh ini seperti kita mendirikan madrasah diniyah seperti ini. Kalau orang yang ya tidak alim, tidak ya banyak gulung tikar gitu. Maka perjuangan luar biasa. Tapi alhamdulillah di sini kalau berdiri seterusnya ya katakanlah perkembangannya jalanan rata-rata ya suburlah kesininya sekarang loh. Kalau yang diadakan oleh pertama yang contohnya di sini yang sudah dulu di sini ada PGA 4 tahun ganti namanya Sanawiyah, aturan pendidikan negara kan berbeda. Yang didirikan di sini dulu mengikuti perkembangan zaman akhirnya pindah ke lain daerah. Tapi pertama kali ada pendidikannya di sini ya cikal bakalnya. Pindah sekali yang berkembang luar biasa ya. Dalam arti subur gitu ya. Terus SMA, Makarib, sekarang ya muridnya yang ya berdiri di sini. Tulisannya ada lagi SMK, ya begitu di sini. Walaupun katakanlah ya bersaing dengan sekolah negeri ya berarti namanya orang pendidikan. Tapi ya intinya pendidikan itu mungkin berkat daripada adanya pendidikan yang namanya satu. Yang pendidikan
pesantrennya sudah mulai berdiri sudah ada. Itu daripada siar-siar yang berkembang, yang dikembangkan oleh beliau. Terus juga siar yang dilakukan beliau itu melakukan secara syariat, karena syariat sudah jelas, ya otomatis kita melakukan sholat, zakat, puasa, haji itu kan sudah, itu ditanamkan di sini berdirinya ya peninggalan masjid. Itu masjid itu peninggalan wali perkasa itu. Dan katanya itu kan dulu saya belum lahir lah, belum ada, itu sudah konon ceritanya orang tua lah, sampai kami masih masuk dalam arti masih kuat khawatir. Itu dulu masjid itu ada di sini, di sana utara. Oh, berarti pindah? Iya, dengan sendirinya malam Jumat Kliwon katanya pagi-paginya sudah ada masjid di sini. Itu karena